Ya, itu salah satunya dari rasio keuangan, misalkan untuk mengetahui dari laporan keuangan itu kan, laporan keuangan itu bisa dianalisis ya. Namanya kalau misalkan analisis di saham itu ada analisis fundamental, teknikal gitu. Salah satu analisis fundamental itu adalah rasio keuangan, misalkan dengan return on asset. Return on asset itu adalah dia mengetahui berapa sih labanya gitu ya. Jadi kalau laba dibagi dengan total aset nanti ketemunya dia positif ya. Tapi kalau dia rugi, dia pasti nanti ROA-nya atau return on asset-nya negatif ya. Ada return on asset-nya negatif karena dia bukan profit tapi dia loss ya. Nah di sini BEP-nya 100.000 ya. Nanti contohnya angkanya sama, nanti kita lihat yang selanjutnya adalah berapa BEP dalam rupiah ya. Kalau ini udah ketahuan unitnya dalam rupiah, ini sebenarnya kita udah ketahuan ya. Cuman kita lihat secara matematis saja ya. Jadi ini BEP dalam unit. Selanjutnya adalah menentukan break even point atau titik impas dalam rupiah ya, penjualan. Di sini sama ya soalnya ya. Soalnya sama. PT Trigonon produksi paper clip mengeluarkan biaya tetap sebesar 75 juta, biaya variabelnya adalah per unit 750, paper clip itu dijual dengan harga 1.510 unit, sama ya soalnya ya. Hitunglah BP dalam rupiah ya penjualannya. Kalau dolar ya dalam dolar ya. Untuk monetary unitnya ya. Ada di Indonesia ya berarti rupiah ya. Ya kalau soalnya dolar ya. Titik impas atau break even point dalam unit ini sama juga ya sebenarnya. Kalau tadi kita hitung logikanya udah ketemu ya. Kalau 100.000 unit dia kalikan 1.000 emas ketemu 150 juta sebenarnya kan. Tapi kalau kita nggak tahu per unitnya, kita pengen tahu dalam rupiahnya aja ya, kita masukkan ke dalam rumus ya. Ada rumusnya menurut Hansen Moon ya. Break even point dalam rupiah itu adalah total fixed cost dibagi dengan satu min variable cost dibagi price ya. Jadi break even point atau itu adalah total fixed cost tadi ya, dikali satu min variable cost dibagi price. Semakan 70 juta dibagi 1 min 710 per 1.500 ya, karena ini tadi 1.500 ya, sama soalnya ini 750 ya, dari sini juga kan variable cost atau biaya variabel ya di sini ya. Kalau di Indonesia kan biaya variabel lah ya, kalau disingkat BV ya kayak VC aja lah ya, umumnya gitu kan. Total fixed cost ya total biaya tetap gitu kan. Kalau diterjemahin di Indonesia ada aneh juga kan, total biaya tetap ya, ada aneh juga kan. Ya nggak apa-apa sih, matematika ekonomi juga bebas ya. Tapi contohnya umumnya sih. Nanti kita lihat contoh di jurnal dari penelitiannya. Jadi ada source-nya dari Zermon seperti ini. Itu ketemunya 150 juta. Artinya bahwa perusahaan akan mencapai titik impas atau break even point pada penjualan 150 juta. Ini berarti pendapatan dan biaya itu dimatchingkan dia nol ya. Nggak laba, nggak rugi ya. Gitu ya. Jelas ya, gampang ya yang ini ya. Lanjut ya. Gampangan. Selanjutnya adalah target laba dan pendapatan penjualan. Jadi ada perencanaan laba ya. Perusahaan akan menargetkan labanya, akan merencanakan labanya gitu ya. Ini sama juga soalnya ya. Kita buat sama biar gampang ya. Jadi ini sama biayanya. Biaya tetapnya sama, biaya variabelnya sama, kemudian harganya juga sama ya. Biar nggak bingung ya. Ini ada pertanyaannya yang berbeda pertanyaannya. Tadi dihitung berapa sih BEP dalam unit, BEP dalam apa namanya rupiah penjualan. Ini ditanyakan adalah hitung berapakah besarnya penjualan yang harus dilakukan atau dihasilkan oleh PT Tri Global ya. Gila ya, PT-nya dari Trigonal. Jadi perusahaan kan pengennya laba ya, dari nggak pengen rugi kan, ya nggak.
Nggak mungkin saya pengen rugi segini kan, nggak mungkin kan. Saya pengen laba kan gitu. Perencanaan juga iya kan. Saya sebagai mahasiswa misalkan, saya pengen nilainya A kan gitu kan. Nggak mungkin target nilai kok nilainya D kan, nggak mungkin kan. Pasti target kan nilainya yang baik kan. Target nilainya A gitu kan. Laba. Targetnya apa? Ya laba, nggak mungkin targetnya perusahaan rugi kan. Laba-laba ya supaya kesejahteraannya meningkat. Kalau jadi manajer kenapa harus targetnya laba ya? Penilaian manajer ya nanti ya berhubungan dengan bonus, berhubungan dengan gaji, insentif dan lain-lainnya. Kalau rugi ya udah nggak dapat itu. Kalau kerja pasti kalau perusahaannya laba, pembagian laba berupa bonus biasanya. Biasanya besarnya bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gaji, bisa 7 kali bahkan. Tergantung. Jadi ini sama soalnya, biayanya sama, variabelnya sama, ya biaya variabelnya biaya tetapnya sama, harga jualnya sama. Tapi dia pengen labanya 25 juta. Terus berapa sih salesnya gitu ya? Kalau tadi ada laba hanya di sini CF adalah si kontrak bagi price adalah kami varian cost. Kami hitung TR-nya atau total revenue-nya. Kita masukkan lagi ke rumus ya, CM-nya tadi price dikurangi variable cost dibagi price dikalikan 100%. Di sini price-nya 1.500 dikurangi variable cost-nya tadi di sini 750 ya, dibagi 1.500 price-nya. Ini 750 dibagi 1.500 berarti 1/2 kalikan 100 ketemunya 50%. Jadi diketahui contribution margin rasionya adalah 50%. Kemudian selanjutnya angka ini nanti kita masukkan ke dalam ya, rumus yang ini ya, total revenue-nya. Total revenue itu sama dengan total fixed cost ditambah dengan target laba. Disimbolkan dengan P ya, dibagi dengan contribution margin ratio. Tadi kita udah hitung contribution margin rasionya sebesar 50%. Total fixed cost-nya tadi udah diketahui 75 juta. 75 juta ditambah dengan target laba 25 juta. Dibagi dengan contribution margin ratio. Berarti 75 juta ditambah 25 juta sebenarnya 1 juta. 1 juta per 50%. Berarti dia ketemunya 200 juta ya. Jadi artinya bahwa besarnya penjualan yang harus dihasilkan oleh PT Tri Global jika perusahaan menginginkan laba sebesar 25 juta adalah 200 juta di sini. Oh, labanya 25 juta, maka perusahaan harus melakukan penjualan sebesar 200. Gampang ya sampai sini ya? Gampang ya? Simple ya? Nggak susah ya? Angkanya ada semua di sini, diketahuinya semua ada semua kan? Tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang sudah ada kan? Gampang ya? Logikanya gampang ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Kenapa? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjut lagi. Jelas ya, gampang ya di sini ya. Kita udah ngitung BEP dalam unit, BEP dalam